Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kita ngomongin KDRT lagi sekarang, ngomongin atau bahas tentang memprediksi pelaku KDRT ya. Jadi video ini bahas perspektif pelaku KDRT-nya. Terutama pertanyaan-pertanyaannya kayak gini. Kok bisa ya ada orang yang kemudian melakukan kekerasan pada orang-orang yang kemudian dia akui sebagai orang-orang yang dia cintai gitu ya? Kok ada orang yang bisa kayak gitu? Ini orang kayak gini itu datangnya dari mana nih? Apa yang membuat dia menjadi seperti itu kan gitu ya. Lalu kemudian kalau teman-teman nanti mau menikah atau menikah lagi nih, buat yang kemarin baru aja lepas dari toxic relationship atau relasi yang kurang baik ya, bagaimana kemudian memprediksi seseorang ini akan berpotensi melakukan kekerasan apa enggak. Nah ini juga sekaligus jadi tips praktis ta'arufan ya, tips praktis ta'aruf buat teman-teman ketika nanti teman-teman mencoba untuk bukan menseleksi, mencari tahu ya, mengeksplorasi ya, karena tugas kita kan bukan menseleksi ya, tapi mengeksplorasi, oh ini cocok atau enggak buat kita kemudian tumbuh bersama dengan orang atau sosok ini. Makasih kemarin yang udah nonton ya. Kalau belum nonton tentang prinsip-prinsip KDRT di video kemarin ya, video kali ini kita bahas perspektif pelaku ya, seperti apa. Nah yang pertama yang mau aku sanggah dulu adalah mitos-mitos teman-teman. Jadi tidak ada tipe kepribadian tertentu yang otomatis jadi pelaku KDRT. Jadi misalnya udah pasti tipe kepribadiannya thinking, misalkan intuiting, nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Terus juga narsistik pasti ada, borderline pasti, personality-nya tuh pasti ada, bipolarnya pasti, dan masa kecilnya pasti disiksa ketika pasti datang dari keluarga yang broken home, alias ayah ibunya nggak utuh misalkan. Nggak gitu juga, nggak mau prediksi semua ya. Jadi literatur tentang abusive relationship ya, atau domestic violence ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari kata kuncinya dan hasil kami melakukan literatur review, domestic violence atau juga abusive relationship itu tidak pernah ada faktor kepribadian di situ. Satu, yang kedua tidak pernah masa kecil seseorang utuh apa enggak, broken home atau enggak, bahagia apa enggak di masa kecil itu jadi patokan. Ada juga orang yang masa kecilnya bahagia, keluarganya baik-baik aja, harmonis, melakukan kekerasan kan, ada aja yang kayak gitu. Jadi itu bukan faktor memprediksi. Jadi yang pertama yang mau aku bilang adalah mitosnya dulu. Mitos bahwa orang-orang yang akan jadi pelaku KDRT adalah dari tipe kepribadian tertentu atau dari tipe keluarga tertentu ya, supaya teman-teman nggak ngejadiin dua hal itu red flag. Misalkan jadi pas lagi mengeksplorasi kemungkinan mau nikah sama orang tuh ditanya, kamu kepribadiannya apa? Kalau kepribadian sanguin, pemarah, kayaknya nggak akan deh. Nggak kayak gitu, nggak ada tuh. Tipe kepribadian tidak mempengaruhi peluang untuk melakukan aksi-aksi kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang kedua juga, dia datang dari keluarga yang seperti apa. Jadi nanti kita nanya nih calonnya tuh, kamu keluarganya masih utuh, udah bercerai? Ini pasti ada potensi KDRT. Nggak juga, nggak kayak gitu. Apalagi zaman sekarang kan udah prevalensi perceraian tinggi banget ya. Jadinya kita pasti akan ketemu, berkenalan, berinteraksi, bahkan mungkin menikahkan atau menikah dengan orang-orang yang keluarganya juga terdapat perceraian di situ. Jadi nggak berarti dua hal itu ya. Tolong itu jadikan mitos ya. Jangan jadikan mindset bahwa orang-orang dengan dua kondisi tadi, ada kepribadian tertentu atau kemudian dari keluarga tertentu, itu pasti jadi pelaku KDRT. Kalau bukan, maka yang kayak gimana yang kemudian meningkatkan peluang seseorang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu masalah utamanya adalah ketidakmampuan seseorang itu untuk kemudian secara genuine mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pendapatnya. Aku ulangi lagi ya. Orang yang berpeluang tinggi untuk melakukan KDRT adalah orang-orang yang sedari kecil itu tidak terbiasa, tidak terfasilitasi untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, atau pendapatnya. Baik itu datang dari keluarga harmonis atau tidak lengkap, baik itu kemudian kepribadian A, B, C, D, tapi dia kesulitan, mengalami hambatan, kesusahan untuk mengekspresikan emosinya, pikiran, perasaan, dan pendapatnya, itu yang berpotensi besar. Makanya tips teman-teman ketika kemudian kenapa hal itu yang kemudian menjadi probabilitasnya tinggi? Karena
sekalinya kesulitan, maka dia akan terbiasa abai sama pikiran, perasaan, pendapatnya atau menekan. Nah, yang abai itu biasanya nggak jadi pelaku KDRT. Yang abai itu malah jadi korban KDRT. Ya, paham sampai sini ya? Misalkan gini, orang yang terbiasa abai sama pikiran, perasaan, pendapatnya. Abai itu kayak gimana? Aduh, aku pengen A, tapi ya udah deh, ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah juga, nggak apa-apa. Itu namanya mengabaikan. Ya udahlah, nanti lagi aja. Kayaknya enggak deh, nggak pengen banget. Nah, itu tuh namanya abai. Biasanya kalau orang abai itu nggak jadi pelaku, tapi kemungkinan besar jadi korban, ya, atau berpotensi jadi korban, atau jadi bystander. Maksudnya gimana? Kalau dia jadi suami atau jadi istri, dia hanya jadi penonton ketika anaknya disiksa, misalkan sama pasangannya. Hati-hati tuh. Jadi mengekspresikan dengan genuine, dengan tulus pikiran, perasaan, pendapat ketika, dan dibiasakan sedari kecil dan tidak abai, itu penting. Karena kalau sekalinya abai, tadi kita berpotensi sebagai korban atau bystander, ya, orang yang kemudian diam aja, nggak nolong, nggak bantu, tapi membiarkan terjadinya bullying, abusing di sekitarnya, gitu teman-teman, ya. Makanya membiasakan diri kita untuk bisa mengekspresikan pikiran, perasaan, pendapat itu penting. Curhat sama Allah, curhat sama besti, datang ke psikolog, konselor, itu mestinya jadi kebiasaan supaya ngelatih diri kita yang genuine untuk bisa melatih dan mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pendapat kita. Itu yang pertama, ya. Yang abai itu hati-hati. Nah, kalau yang pelaku KDRT biasanya, nah, soal korban, perspektif korban insya Allah di video mendatang kita bahas, ya. Kayak gimana, harus ngapain, seperti apa, gimana mendeteksinya, situasi apa yang perlu dibangun supaya nggak jadi disiksa gitu ya. Disiksa secara verbal, fisik, dan lain-lain ya, yang 4 kemarin tuh, yang di video kemarin. Nah, sekarang kita ngomongin pelakunya. Orang yang kemungkinan besar menjadi pelaku dari literatur apapun adalah orang-orang yang kemudian bukan abai. Kalau tadi abai, kalau ini menekan, ya, atau repress. Orang-orang yang senang neken atau mendem sedari kecilnya, ya, tidak terbiasa untuk mengekspresikan, tapi malah dipendam, ditekan, gak boleh nangis, gak boleh sedih. Apa lo ketawa-ketawa? Kita nahan diri untuk ketawa, untuk mengekspresikan pikiran, gak bisa mengungkapkan pendapat. Makanya kan baik itu kepribadiannya apapun, dia butuh untuk mengekspresikan dan dia pasti ada kecenderungan buat menekan. Baik itu dia dari keluarga yang utuh ataupun tidak utuh, baik dari keluarga harmonis ataupun penuh konflik, kalau dia masih bisa mengekspresikan pikiran, perasaan, pendapatnya kan masih aman. Jadi orang tuanya berantem, dia masih bisa ngomong dan ngebelain, masih ikutan kontak, ngobrol, ikutan nyela itu ya, ikutan, masih bisa sebetulnya melakukan pikiran, perasaan, pendapat, sebenarnya masih aman. Tapi kalau yang menekan, memendam, nah ini yang bahaya gitu teman-teman, ya. Sampai sini benar jelas ya, paham ya. Ini videonya aku singkat-singkat, ringkas aja. Yang penting substansi-substansinya teman-teman bisa pahami. Sekarang masuk ke tipsnya. Maka kalau teman-teman kemudian dalam proses menuju pernikahan nih mau memprediksi, maka nggak usah nanya ke orangnya. Nggak usah ngobrol langsung sama orangnya, tapi apa? Cari data tentang dia di masa lalu, di 5 emosi dasarnya. Cari fenomena atau kejadian ekstrim. Contoh, tanya ke orang tuanya yang mendampinginya, tanya ke bestinya. Kalau dia di momen yang paling menyenangkan ngelakuin apa? Dia bisa mengekspresikan rasa senangnya nggak? Gitu. Kalau dia di momen paling sedih ngapain? Kayak gimana? Nah, kita bisa beradaptasi nggak sama respon dia terhadap emosi-emosi itu? Kira-kira kita bisa jadi enabler nggak, fasilitator dia nggak di emosi-emosi itu? Kalau enggak, hati-hati, dia bisa jadi abai nanti ketika nikah sama kita, atau dia bisa jadi memendam atau menekan ketika nikah sama kita. Maka yang ta'aruf yang tepat itu nggak pernah berinteraksi langsung sama orangnya, karena akan memalsukan, akan dikubur tuh si jawaban-jawabannya. Jawaban-jawaban itu hanya datang dari perantaranya, gitu. Itu yang jadi video kali ini, ya. Detail dalamnya mungkin akan aku bikin pelatihan kali ya, insya Allah kapan-kapan di Cinta Wellness atau apa ya, supaya bisa di breakdown jelas sambil dilatihkan juga, barangkali sampai teman-teman punya list observasinya, tulis pertanyaannya. Tapi sekarang namanya juga cuma di video YouTube kan, teman-teman juga pasti nge-skip kalau lama-lama ya.
Yang penting teman-teman dapat prinsipnya, hati-hati soal ekspresi pikiran, perasaan, pendapat. Baik teman-teman yang akan dapat yang sedang punya pasangan, yang akan dapat pasangan, atau nanti cara ngedidik anak supaya tidak jadi orang-orang yang ketika jadi suami atau istri abusive, toxic, atau malah jadi korban. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, please share ke orang-orang yang terdekat yang dicintai supaya saling waspada ya, terutama para orang tua. Peace, I love you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.